Tapi anak Tuhan sejati, sekalipun kita turun, kita tidak akan menyangkal Tuhan. Kita tidak bikin aneh-aneh sampai korupsi, nah bikin nota fiktif, nah tak usah. Jangan bawa pulang uang haram, kasih makan bini anak. Dengar, takutnya saudara bawa makan bukan sel dosa, sel penyakit. Kalau cek ke doi haram, lama-lama kanker. Sorry kita ngomong bawa kerja lurus, nota apa nah itu. Kadang-kadang mah ada orang yang kegiatan rohani lagi sedang korupsi. Salam. Salam. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita malam ini ada dalam kebaktian kebangunan rohani, mensyukuri sejumlah pencapaian yang Tuhan lakukan sehingga pemerintah atau masyarakat Rotendao atau Kabupaten Rotendao berhasil dalam beberapa hal, dan kita sepakat semua itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Amin. Dan untuk mensyukuri itu, ketika Mama Bupati hubungi kami untuk melayani dan kami bersedia, lalu panitia tanya temanya apa, karena ini pencapaian, keberhasilan, kemenangan, maka saya bilang temanya lebih daripada pemenang. Dan natsnya saya pilih dari Roma pasal 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Ayatnya juga ada di layar di belakang. Nanti Bapak Mama bisa perhatikan juga, atau di Alkitab masing-masing. Mungkin ada Alkitab yang sudah download di handphone, kita bisa lihat di sana. Mari kita baca Roma 8 ayat 37 dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, ini ayat yang sangat terkenal, dan saya pikir bukan pertama kali ayat ini menjadi dasar untuk menyoroti tema ini, tema seputaran kemenangan atau lebih daripada pemenangan. Ini ayat yang memang sangat terkenal, bahkan sudah bikin jadi lagu. Ada lagu-lagu yang menyoroti tentang bagaimana orang Kristen itu lebih daripada pemenang. Nah, menarik saudara-saudara bahwa definisi lebih daripada pemenang ini pengertiannya macam-macam. Lebih dari pemenang bisa diartikan begini: orang yang bertanding, tapi kita yang menikmati kemenangan. Seperti tim sepak bola kemarin juara 4 di Lembata. Mereka yang bermain, mereka yang latihan, mereka yang persiapan, mereka yang total. Tapi waktu mereka menang, sekalipun kita kebanyakan di sini tidak ikut bertanding, masyarakat Rotendao secara umum tidak ikut bertanding. Yang ikut bertanding adalah saudara-saudara kita, orang-orang terpilih yang punya skill, punya kemampuan di bidang olahraga sepak bola. Mereka yang habis-habisan gocek, sliding, jatuh. Kadang-kadang mungkin ada supporter lawan yang mungkin maki mereka dan lain sebagainya. Tapi waktu bawa pulang juara 4, oh, kita semua orang Rote senang sekali. Sampai Kupang kalah dari Rote. Kita sempat ikuti juga, dan wah, luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara, kita yang tidak ikut bertanding, ikut menikmati kemenangan. Itu salah satu pengertian. Orang lain yang bertanding, mereka yang habis-habisan, tapi waktu
menikmati kemenangan, kita semua menikmatinya, bahkan mensyukurinya melalui sejumlah kegiatan teristimewa, kegiatan kebaktian kebangunan rohani ini. Definisi lain, ada yang memberi pengertian lain. Lebih daripada pemenang itu begini, kekasih Allah. Kita bermain di kandang lawan, ya, secara kekuatan lawan lebih kuat karena ini di kandang lawan. Bayangkan kalau Barcelona lawan Madrid, baru main di Madrid punya kandang, aduh itu mengerikan itu. Tapi kalau sampai sudah main di kandang lawan pun kita mesti meraih kemenangan. Nah, ada hamba-hamba Tuhan, pendeta yang menyoroti ayat ini lebih daripada pemenang. Pengertiannya seperti itu, ya. Dunia tempat kita tinggal ini memang Tuhan yang cipta, Bapak Ibu. Tapi waktu setan mencobai Tuhan Yesus, dia bilang begini, dunia dengan segala kemegahannya telah diserahkan kepadaku. Kalau engkau menyembah aku akan kasih semuanya. Maksudnya begini, dunia Tuhan Allah yang cipta, setan tidak bisa cipta dunia. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, setan berkuasa, setan merajalela, sehingga dunia di mana kita menumpang ini seolah-olah menjadi kandang lawan. Setan bekerja double porsi, setan bekerja habis-habisan, saudara-saudara. Tapi Yesus jamin, sekalipun di dunia ini setan kerja habis-habisan, tapi ada jaminan kemenangan bagi setiap orang percaya. Bahkan jaminannya bukan hanya sekedar menang, lebih daripada pemenang. Di kandang lawan kita menang. Amin, saudara-saudara. Iya, sebab kita tahu bahwa setan kerja hari-hari ini sangat mengerikan, kekasih Tuhan. Nah, malam ini dari Nats Roma pasal 8 ayat 37 ini kita akan belajar beberapa hal, kekasih Allah, berkaitan dengan tema kita, lebih daripada pemenang. Hal yang pertama yang mau saya soroti adalah orang Kristen itu mendapatkan jaminan menang atas segala hal. Segala hal yang mana yang saya maksudkan? Karena ini adalah Roma 8 ayat 37, maka segala hal itu tidak bisa dipisahkan dari nats-nats di sekitar Roma 8 ayat 37. Di sekolah teologi kita diajar menafsir Alkitab. Tafsir Alkitab itu kalau copot satu ayat saja seperti tadi, itu harus perhatikan konteks sebelum, konteks sesudah. Tidak bisa copot-copot ayat sembarang, lalu konteks tidak diperhatikan, latar belakang tidak diperhatikan. Contoh kemarin di radio, ada orang tanya saya, Pak Pendeta, ini ada persekutuan doa yang larang orang pergi melayat orang mati. Karena dia bilang ada ayat, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi dia tak usah mete-mete. Saya bilang, wah itu tidak belajar baik-baik. Ya kita bukan sok jadi Farisi atau ahli Taurat di sini. Tapi bagaimanapun semua orang kan ada bidangnya. Kalau sarjana pertanian, nah itu dia jago di bidang pertanian. Apalagi esos, sarjana sosial, dia jago di bidang sosial. Sarjana hukum, dia jago di bidang hukum. Sarjana segala macam, saya tidak mengerti itu istilah-istilah. Tapi orang-orang pemerintahan lebih tahu lah bidang kita masing-masing. Nah, sarjana teologi itu sarjana ketuhanan, sarjana yang sebenarnya urusannya tafsir Alkitab, dan tentunya juga melakukan firman Allah. Jadi ayat yang bilang biarlah orang mati kubur orang mati, itu tidak bermaksud supaya kalau ada orang mati kita jangan pergi melayat, bukan begitu. Jadi ternyata dalam tradisi orang Yahudi itu begini, seorang anak itu boleh merantau, ya. Kalau orang tuanya sudah meninggal dulu, baru dia boleh merantau. Beda dengan kita orang Rote, orang Kupang. Ibu bupati dan bapak bupati masih ada, anak sudah di Australia.
Israel tidak boleh. Kalau kita tidak ada masalah, kita tidak pegang budaya itu. Israel tidak boleh. Orang tua meninggal baru lu boleh merantau, lu boleh ke sana kemari. Jadi ketika Yesus bilang, kamu ikutlah aku, lalu dia bilang, tunggu dulu, aku pulang kubur bapakku. Ah, sudahlah, orang mati kubur orang mati. Itu bukan berarti papanya sudah meninggal. Dia bilang, tunggu dulu bapak mati baru saya ikut. Jadi dia pegang tradisi kuat-kuat. Yesus mau ajar dia, panggilan Kristus jauh lebih tinggi dari tradisi apapun. Amin. Pegang tradisi kuat kayak apapun harus digeser ketika Tuhan panggil kita. Amin. Tuhan panggil kita jadi pelayannya, kita jadi pendeta, jadi pejabat, itu semua panggilan Tuhan. Panggilan tidak selalu jadi pendeta. Semua dipanggil dengan talentanya, porsinya, bakatnya, wilayah patokannya Tuhan sudah atur semua. Nah itu yang Tuhan Yesus Kristisi. Bukan tidak boleh mati orang mati. Justru kalau ada orang mati, dibanding dengan pesta, orang mati harus lebih dahulu, bukan pesta. Perhatikan ayat ini ya, di dalam Pengkhotbah pasal 7. Saya ambil ini barang. Pengkhotbah pasal 7 ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 2, sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada kemana? Ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi dua-dua penting ya, karena itu butuh kehadiran orang. Tapi yang lebih penting, kalau ada orang mati dan orang nikah, pilih orang mati dahulu, baru pilih orang nikah. Boleh itu, tapi jangan sampai seperti ajaran persekutuan doa itu tidak boleh. Sembarang, salah kita pemulai hantam lain. Apalagi sekarang ya, kita nih paling sayang persekutuan doa. Maka kadang-kadang ada juga yang aneh. Jujur saja, doko sudah penglihatan tuh harba biru mamati. Apalagi kalau mau pemilihan bupati mah, itu kan tim doa bisa satu tim doa. Dia lihat semua calon tuh menang. Serius. Di Kupang sudah terjadi. Kemarin Bukati di Soe, ini Pak Epi, Bupati Soe. Saya singgung itu, selesai Pak Epi, kita bicara-bicara di ruang Bupati. Pak Epi bilang, Pak Mel, betul, dulu saya calon juga gitu. Jadi tim lawan sudah pergi doa, tim lawan tidak tahu kalau saya punya anak buah juga ada di dalam. Jadi doa begini, ternyata penglihatan bilang tim lawan yang menang. Langsung Om Epi, Pak Bupati punya anak buah keluar, Bapak lebih kotong pulang sudah. Kenapa? Bapak dong kalah. Tim doa sulia lawan yang menang. Cuma keluar bilang, malah baik potong tes. Pendoa yang sama, Anda bisa bayangkan itu. Pendoa yang sama, mahkamah sholat. Dia tidak tahu bahwa mata-mata sudah hulu tadi. Maka masa begini saudara, doa karmana tahu kalau penglihatan ini kalau lawan pun bilang ular fail. Dan tutup mata dia bilang ular fail. Maka yang doakan apalagi pejabat bawa doi. Aduh, ibu atau pak bukan cahaya. Ada awan putih, ada pelangi, ada mahkota, ada baju seragam, segala macam. Dan Tuhan suka setuju Pak Epi yang menang. Bayangkan saudara, itu menang waktu cuma menang. Si Pak Epi bilang, wih, di Soe Bupati 2, TTS Bupati 2, padahal belum pemekaran di kabupaten. Lalu kacau balau ini. Makanya saudara, kita memang belajar Alkitab sungguh-sungguh. Saya tidak bilang bahwa penglihatan sudah tidak ada. Oh, kita tidak bisa membatasi Allah dong. Bisa saja penglihatan benar, tapi cara ujinya bagaimana? Cara ujinya harus sesuai firman. Bahkan ketika orang yang begini, ini Roh Kudus yang ngomong langsung ini. Sekalipun Roh Kudus yang ngomong langsung, Roh Kudus tidak akan bicara di luar apa yang Yesus sampaikan. Kita
terlalu banyak loh orang mengatasnamakan Roh Kudus. Satu persekutuan doa, beta khotbah, ada ruang kesaksian. Jadi yang kesaksian ini katanya punya karunia penglihatan. Lalu dia bilang, saya baru layani rumah tangga yang mau bercerai. Jadi ternyata Roh Kudus bicara kepada saya untuk kasih tahu di ini ibu. Roh Kudus bilang, lu harus kasih cerai lu laki. Beta sudah main, beta paling darah tinggi yang begitu. Beli cepat, kau behot, bain mencuci sampai sabun. Cepat, maka benar, itu. Karena mana kok Anda bisa melihat sesuatu mengatasnamakan Allah, tapi penglihatanmu bertentangan dengan firman Allah. Alkitab dan Tuhan benci perceraian. Maliaki 2 ayat 16. Mereka setuju perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama bilang apa? Ya, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Bisa penglihatan tidak baca. Tidak, sini ayat Tuhan Allah, ayat kau bukan. Jangan tipu sembarang, ini penglihatan bohong ini. Penglihatan kau bisa bertolak belakang dengan firman Allah. Matius 19 ayat 6 bilang, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana kau bilang? Roh Kudus bilang ibu mesti cerai. Wih, ini suara biru ini mah. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 2 atau 3 tahun lalu saya daftar cerai di pemerintah kota karena waktu kita sering khotbah biaya antri itu makanya hampir 1.000 kok. Kristen semua. Dia belum cek yang di roket. Soalnya katong nih waktu nikah itu bukan janji dengan pendeta, salah. Nikah itu janji dengan Tuhan Allah. Jadi kalau mau baca dong Anda iblis mana? Sekarang janji bilang nikah sekali seumur hidup untuk rugi sakit sehat. Itu saudara pikir janji dengan ketua majelis? Ya ampun. Janji dengan bab saksi, janji dengan orang tua, janji dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Jadi jangan cerai, amin. Bukan ada yang bilang, oh cerai sonde maka luar sering. Nah itu juga jahat juga. Ada yang cerai sonde, hanya di penjajahan ini. Dia kok Mama Bupati pun video. Mama Bupati pun video heboh satu Indonesia. Dan kalau toko siapa selingkuh waktu itu bisa lupa juga. Sonde, mus begitu mah. Kadang-kadang masih susah, sayang bini. Kalau mulai pangkat naik, mulai ini itu, ibu bayangan mulai lain. Bapak, kalau ada yang begitu, beta tokor pakai khotbah daripada salang infus kali-kali bapak. Dengar ya rumah. Serius. Kalau di NTT, apalagi di Facebook, Floma Murata Bongkar itu, saudara hati-hati, pejabat, dong tuh ngeri, dong pun data jelas. Semua salah, makanya banyak kan benar. Dia kasih memang. Dan dia ada berdoa, dia Tuhan pakai itu Floma Murata Bongkar tuh supaya ini pejabat penjahat dong bongkar semua. Oke Tuhan ada berkati begini jangan gila-gila. Amin. Amin. Suka syukur, besok pulang. Jadi Bapak Ibu kembali kepada teks kita bahwa Roma 8 ayat 37 bicara tentang konteks lebih daripada pemenang. Itu bicara menang atas segala hal. Dan itu ada di sekitar ayat-ayat itu. Mari kita lihat menang atas apa saja. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ayat ini dimulai dari ayat 35 itu saudara-saudara. Firman Allah bilang begini, perhatikan ayat ini di layar. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Jadi saudara lihat, mau penindasan, Kristen ini dari zaman surat ini ditulis, gereja mula-mula
Kristen selalu mendapatkan tekanan luar biasa. Dan ini sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa siapa yang mau ikut aku harus pikul salib. Tuhan Yesus bilang seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Kadang-kadang kita kalau orang maki sedikit kita sudah tersinggung ya. Saya sering khotbah di mana-mana saya bilang begitu. Kalau orang bilang mil atau gila, karena ini saya sering dengar, ih pendeta gila tuh. Saya tidak terlalu marah, karena setelah saya evaluasi, ada betul juga. Sorry, itu om betul jujur. Kesan posisikan diri ke setengah dewa, kok setengah malaikat di sini. Kalau pendeta kayak agak mengong kok. Kau marah juga, cek-cek. Kayaknya iya juga. Selalu arti, karena kita rasa. Kalau saya lihat ini mantan anak orang ajar dari jalan, baru jadi pendeta. Dulu kalau orang badisko 31 malam, itu bukan 31 malam, 31, 1, 2, 3, 4, 5, itu musik berbunyi salam besar-besar di terminal Pura, mulai goyang laru sopi dan jargon. Orang sembarang sekali. Kalau orang bilang agak gila, oh betul. Apalagi dengar Beb Mama cerita, bilang barang yang lain tuh agak baik, barang beta tuh sempat ke rumah sakit, barangnya di rumah, muku tawal kuat, keluar begitu toki di tempat. Sampai terasa, esoknya dan mau hari. Jadi kalian hari, gara-gara beta khotbah keras, gara-gara beta pemlak-lakan, gara-gara beta sempat jaga perasaan manusia, beta lebih jaga perasaan Allah, dan kemudian orang berkata, pendeta gila. Itu mah biasa. Kenapa? Karena kita baca, jangankan Al-Atok yang penuh dengan kekurangan ini, Yesus yang sempurna saja pernah dikatain gila. Yesus yang sempurna saja, yang Alkitab berkata padanya tidak ada noda, tidak ada cacat dan celah. Orang pernah bilang apa? Yesus gila. Orang pernah bilang apa? Yesus kerasukan setan. Orang bilang apa? Yesus sesat. Yohanes 10 ayat 20. Ini ketika Yesus berkhotbah, mereka bilang, ih jangan dengar, saya lihat gila. Sekarang yang ditanya, 1, 2, 3. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Kalau itu mau tersinggung juga. Manusia penuh kekurangan, ini mau tersinggung apa? Nah ini, noda dan dosa tidak ada padanya. Dia khotbah orang bisa bilang, kau tempat Tuhan gila. Di ayat tertentu lagi itu Tuhan Yesus dikatain, dia sonde waras. Kalau tidak salah ya, saya agak lupa ini ayat. Markus 5 ayat 3 bilang apa ya? Semoga beson salah. Oh sorry, bukan itu maksud saya. Mereka keluarganya bilang dia tidak waras lagi. Saya lihat ayat di Injil Markus tapi saya agak lupa. Saudara bayangkan sampai keluarga saya bilang dia gila nah. Saudara pernah tidak keluarga saudara bilang saudara orang gila? Markus 3 ayat 21. Perhatikan kaum keluarganya, nah di situ N besar Tuhan Yesus. Kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Orang coba bilangnya luar ya omong baik dalam sendukung. Om Bupati atau pejabat, Bapak Sekda, semua yang memimpin enak ya kalau orang dalam itu dapat dipercaya. Kalau orang dalam itu setia, loyalitasnya, totalitasnya, integritasnya, itu pemimpin kuat. Tapi saudara bayangkan, ini orang dalam saat bisa omong begitu hebat, gila. Bahkan satu keluarga tidak percaya dia. Yohanes 7 ayat 5. Yohanes 7 ayat 5. Sebab saudara-saudaranya, sekali lagi nyatu Tuhan Yesus, saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi makanya saya bingung kalau ada orang mengaku Kristen, entah dia pendeta, entah dia pejabat, entah dia masyarakat, orang beromong sedikit saudara sun bisa tidur yang bola balik sampai jatuh di lantai.
Saudara, kamu anak Tuhan tuh begitu. Ada banyak hal yang menyerang kita, kecuali Anda anak setan. Setan di pihak Anda. Anda bukan pihak yang diserang, Anda pihak yang menyerang. Amin. Tapi kalau Anda anak Tuhan, Yesus bilang, aku saja digituin, apalagi kamu. Gila, kerasukan setan, tidak waras, orang tidak percaya dia. Tambah lagi apa? Yesus sumati, Anda bayangkan. Lu benci orang, orang sumati nggak tahu seomong. Sumati juga masih omong. Nih manusia setan, no? Kalau jengkel orang dan saudara hidup, lu sumpah-sumpah kau mati. Saudara mati, lu omong tangga, ih mati, cepat lebay. Oh iya, ini dunia jahat. Saya sudah omong dari pendahuluan khotbah ini. Setan sedang bekerja double porsi. Saudara berharap makan puji orang puji. Beta ini pendeta yang paling sudah tertarik dengan pujian orang. Beta tertarik sama sekali. Beta tertarik. Coba cek khotbah saya. Kalau beta tipe penjilat, aduh, besok puji angka orang mati pun. Sama kayak orang tukang angka orang, angka naik sudah di pohon pinang udah sensor terbang, jatuh di pinang-pinang. Kawai teguran nyata-nyata daripada apa? Kasihan tersembunyi daripada munafik penjilat putar balik di orang pemuka lu puji-puji di belakang utik yang bikin mati sendiri. Manusia setan begini. Saya mesti ngomong, kalau saya lihat banyak begini, apalagi pemerintahan. Dari paling banyak di pemerintahan yang dipenuhi oleh orang Kristen, supaya Bapak Ibu tahu. Kota sangka dengan Kristen semua ada baik. Lebar pulang khotbah Kabupaten Mimika, ulang tahun Timika, kedua 6. Saya bicara hari yang sama. Saya bicara hal yang sama. Ada orang ngomong bilang, wih khotbah di Papua tuh doi banyak, ini bisa mencari doi. Ini mau sampaikan kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus mati sah. Memang ada Pagub waktu itu Pilatus. Memang ada sama Pagub, ini penjilat Pagub dong. Tapi tokoh agama datang di Pagub bilang, Bapak tolong kau jaga itu kubur dulu teh. Itu penyesat satu tuh. Dia bilang dia mati di 3 hari dia bangkit. Labai jaga, dia takutnya putar balik. Dia pemur itu datang pancuri mayat. Situ baru bilang dia bangkit. Akhirnya penyesatan yang terakhir lebih parah dari penyesatan yang awal. Sudah mau lihat ayatnya? Matius pasal 27 ayat 62. Ayat 62 dia bilang begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Pilatus kan gubernurnya waktu itu. Lalu mereka apa? Ini orang yang menghadap Pagub ini. 6:3. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, Anda lihat yang dimaksud nih, Tuhan Yesus. Kalau papa mama pejabat, beta, maki sedikit, tenang-tenang, biasa itu. Jangan hati bangka yang bilang, itu beda, pasalnya beda, putar di leher. Anak Yesus itu anak setan. Kalau anak Yesus mengerti firman Allah, pembalasan hak Tuhan. Jangan ambil hak Tuhan dan Tuhan tampar saudara. Dengar beta. Kita hamba Tuhan bicara apa adanya. Besok dapat penglihatan, nggak omong ayat semua. Khotbah itu beritakan ayat, beritakan firman, bukan cerita bentuk dengan moyang di Kefa. Mama Tarmano Bapak Kefa. Dia jadi ancur begini. Ya, saudara lihat, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Sampai di bawah kolong langit yang pernah kering, beta mati 3 hari beta bangkit. The one and only, cuma Yesus. Ayat 4 mereka bilang begini, 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati.
sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya dari yang pertama. Gila, kerasukan setan, penyesat, tidak waras. Anda sama dengan gila. Tidak waras itu gila. Oh, aku tidak waras, aku bukan itu. Dosa bukan. Hanya mama ditiba pada dek. Keputih ada yang dibateran. Bapak mama, saudara-saudara, ini saya perlu sampaikan konteks lebih dari pemenang itu apa. Oh, kita tuh menang dalam segala hal, termasuk dari penindasan, caci maki, hinaan orang. Itu tidak boleh mematahkan hati para pejabat, tidak boleh mematahkan hati para pemimpin yang Anda sudah komitmen kerja lurus, Anda sudah komitmen kerja bersama Tuhan. Anda pasti diserang, Anda pasti diserang. Yesus saja diserang, padahal itu bukan hanya pemimpin Rotenau, itu raja di atas segala raja, nomor satu dunia akhirat. Bukan nomor satu NTT, nomor satu Rotenau, atau nomor satu Indonesia. Nomor satu dunia akhirat, pemegang napas kehidupan. Itu sekarang makin ketong mereka mah. Biasa panggil saya emisi Inggrisat, karena gembala di emisi Inggris. Dunia akhirat sekarang makin lalu emisi Inggrisat tuh. Di video tuh ada yang ditonton 8 juta orang satu video, yang komentar sekitar 53.000 orang. Itu setengahnya makian, tapi ada tambah gumu, perut tambah naik, pipi tambah bangka, kan repot amat. Aman. Saudara yang benci orang, dengar. Saudara pikir saudara benci dia dia mati, salah. Anda benci orang itu ibarat Anda yang minum racun, baru Anda berharap dia mati. Benci orang itu minum racun, racun secara rohani, dan itu bodoh. Sekalipun Anda sekolah tinggi, Anda suka kepahitan dengan orang, Anda merancangkan orang ke orang susah, Anda penjahat, Anda bodoh. Kata Alkitab Ayub 5 ayat 2, mari baca 1, 2, 3. Sesungguhnya apa? Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Karena waktu potong iri orang, potong sakit hati, tidak bisa mengampuni orang, bukan dia yang mati, Anda yang mati. Benar. Ada orang tuh muka sebenarnya cantik, hanya karena suka kepahitan, model kayak wewe gombel. Bukan sebenarnya gagah, hanya kepahitan dari hari di hari. Susah apa dibawa dalam doa, Kan Tuhan Yesus wajar. Kalau kamu dengarkan Yesus, nah tolong, Lukas 6 ayat 27, Tuhan Yesus bilang apa di sana? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah siapa? Musuhmu. Berbuatlah baik kepada siapa? Orang yang membenci kamu. 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kasih Allah. Jadi kalau ada orang maki-maki kita, hal itu tidak boleh membuat kita kalah. Amin. Hal itu tidak boleh membuat kita ciut, tidak boleh membuat kita patah semangat. Karena ayat Roma pasal 8 itu di ayat 35, dia dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Tidak bisa. Kristen itu semakin dihambat semakin merambat. Kristen itu kau semakin tekan, dia tambah jadi. Lu tambah omong dia nama, Tuhan tambah angkat dia. Lu tambah rancangkan jahat kepada dia, Tuhan tambah promosi dia. Amin. Jadi anak-anak Tuhan seperti itu. Berapa yang tukang maki-maki saya,
Sekarang semua kawan yang saya, kawan. Dan kita percaya itu pengharapan firman. Pengharapan firman yang mana? Alkitab bilang, Tuhan kalau berkenan kepada jalan kita, musuh bisa jadi sahabat. Kalau kita bisa berani sampai musuh yang dulu, jengkel mati saya kau akhirnya datang kau bilang, kita salah. Oh, sudah kesusahan untuk membongkar apa? Mana waktu hidup baru sudah terlalu repot apa? Amsal 16 ayat 7. Jadi kalau orang yang Tuhan berkenan kepada jalannya, bisa terjadi hal ini. 1, 2, 3. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Yakub itu sudah takut. Ini ketemu Esau nih, Esau bikin mati sameta. Yakub susun barisan karena ada masalah toh. Dia ditipu saya Yakub. Memang ini Esau. Tapi Anda lihat, karena Tuhan memberkati Yakub, Tuhan mengampuni Yakub. Yakub sangka ketemu Esau kasih habis dia. Saya pernah eksposisi kitab Kejadian, dan waktu ketemu Esau peluk Yakub, Esau menangis setengah mati. Di situ Yakub saya tidak, kenapa kau musuh bisa peroleh? Esau mengampuni, sudah baca. Esau tidak bikin apa-apa, Esau justru kaya. Sudah, lalu sudah. Itulah manusia Kristen. Amin. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kadang-kadang orang benci kita nih, dia juga tidak sadar dia sedang ditipu setan. Jadi kita maklum saja. Dulu memang tobat awal, aduh Tuhan. Beta ini kan gila berat berbahaya di sekuta kuju dengan Alkitab. Di persekutuan doa di gereja jalan ini. Saudara tahu itu tetangga materai apa? Nabi palsu. Kayak pura tuh jahat. Kayak pura tuh kapal angin. Karena ini betul ini kan memang seno yang tiada dua. Dulu orang ibadah juga taolok. Kita lupakan semua kisah. Pada orang ada persekutuan doa, dia cuma ganggu nih. Sekarang giliran beta, Tuhan jangan, lalu mau lari gimana lah? Sekarang Tuhan jangan, begini baru hitung 1, 2, 3, Nabi palsu. Stres. Sebab memang biasanya lebih-lebihkan. Karena kita supikan bahwa pembalasan hak Tuhan pulang itu berlutut di kamar. Di rumah ini saudara lantai begini tanah. Karena bapak dan mama terlalu miskin, rumah tanah yang bengkol reot yang tiada dua. Jadi kita berlutut kalau saya putih nama satu. Saudara tahu, satu sekarang setia melayani dan beta. Ini untuk kita, ini untuk diundang. Kalau beta bikin program, beta bawa di salah seorang. Ini karena mama yang undang beta ya. Jadi beta mau 2-3 orang sesuai fungsi. Biasa kalau beta bikin sendiri ke awal, kemarin dia bikin di mana tuh, dia bawa banyak-banyak, besar. Itu separuh yang paling jengkel beta dulu. Ada ibu-ibu yang sampai bersaksi, pendeta yang saya paling jengkel di Kupang itu Bapak Gembala. Tapi akhirnya sekarang saya digembalakan oleh Bapak. Dulu saya paling jengkel Bapak, karena Bapak ini kalau khotbah selalu bikin sakit hati. Karena Mam tua dulu pacaran yang beda agama, jadi kita tohon. Karena kita yang bilang, toh? Iya, tapi kau mesti toleransi. Toleransi yang beda agama itu dalam hal apa? Dalam hal sosial. Kalau ada tetangga beda agama susah, orang Kristen yang harus muncul dahulu. Bantu dia kerja tank, kirim kopi gula, itu ketong. Tapi bukan suruh dikawin. Bacaan kita apa? Itu dia sudah bacaan kita. Entah itu doi, saya bikin berbeda. Semua yang beda agama. Pacaran apa? Pacaran saya tidak boleh nikah. Dengan anak muda rote, saya kasih nggak memang. Kan besok berbagi subsidi aja mulai sambaran. Padahal di sini tuh janji apa tengah apa di muka mimbar desa. Berisi lagu lah. Tuhan inilah rinduku. Ku serahkan padamu semua segala cita-citaku dan masa depanku, aku mau setia. Warna pria dulu dari Ahmad saja. Sial, memang sial. Karena namanya Amin Alkitab, Mia. Mia ini kan Maria. Maaf. Ini maaf potensial.
Bisa cinta sama Ahmad. Susah ada sarus saya. Dia bisa mau dan gula dari Ahmad, padahal muka ada doa puasa di gereja. Lukas naik. Ini kalau nama sama maaf kebetulan cocok. Dia bisa mau dengan Anda Yesus. Kalau ketemu kawan saat titik, anak, kalau belajar Alkitab, anak muda, dengerin. Biar laki-laki satu jadi suka banting diri. Pada dia bimbing mama somong, lu belum lahir mama sudah lahir, lu belum tahu pacaran mama sudah tahu pacaran, lu belum kena tipu mama nih ulang-ulang. Papa tuh penipu terakhir sebelum tahun. Papa tuh sama penipu, mama mau dan dia terpaksa. Kalau mama nasihat selalu lu dengar, lu punya yang lu bawa subeda agama leh, tipu alis tuh kita lalu tabah, mau bakat tunggu satu dan satu itu tukang papokobili. Sonde mah besu cinta, pokoknya besu cinta. Ini kabar 3 bulan datang Farman sama kamu. Laki buku toh berbikin muka mirip, awi mama dan mama betul. Besok kan dia banget, ternyata dia manipaki apa? Petinju. Asal bilang, awi dia mama betul. Kan mama somong lu belum kena tipu mama, ini susah di hati. Tuhan ampuni. Kenapa? Jadi kalau Tuhan berkenan kepada jalan kita, nanti lihat, bukan Yakub, Esau memaafkan Yakub, tidak munafik. Esau betul-betul dipulihkan. Beda ya, sama orang munafik ke Yudas. Saya tidak bicara konteks itu beda. Itu sorotan khusus dan saya tidak sedang bicara itu saat ini. Ada sih jenis Yudas yang cium, ternyata memang dia munafik, itu beda. Nah itu butuh kepekaan Roh Kudus sehingga bisa lihat ini satu nih siapa, Esau kok Yudas. Oh iya benar, ada tuh yang Yudas. Makanya kita tidak semua juga orang di masa lalu saya datang langsung jadi kawan. Ada yang beta bilang, weh berat. Takutnya dia kayak ular, kelihatan ganti kulit, bukan untuk baik, supaya menjadi lebih buas. Ulang. Ada orang yang ganti kulit ternyata bukan berubah, kayak ular. Dia ganti kulit hanya supaya menjadi lebih jahat. Pikir ke mama dong ini sebagai berdua. Semua ini karena mama belum tentu baik. Sorry be omong, kok bisa pulang? Tadi kadang-kadang tegang lucu, tapi tolong ditangkap poinnya. Amin, supaya tidak sunyi. Segala macam kita akan lebih daripada pemenang kekasih Tuhan. Itu jaminan firman Allah. Apalagi diberi keterangan di ayat 35 ini, selain hal-hal tadi ada kesesakan. Nah kesesakan ini bicara masalah dari dalam. Ya, kita punya sakit hati, kita punya kepenatan, kita punya tekanan. Ya, saudara, jangankan saya atau mama bupati atau bapak sekda atau bapak wakil atau pejabat-pejabat yang lain. Elia itu kurang kudus apa? Kurang total apa untuk pelayanan? Tapi karena ada kesesakan di dalam hati. Mama tahu Elia berdoa minta apa? Minta mati. Itu manusiawi. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 firman Allah berkata, tetapi ia sendiri, ini Elia, masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudah tahu latar belakang kenapa Elia berdoa minta mati? Elia merasa dia benar sendiri.
Dan memang Nabi sampai 90 pimpin orang sembah Baal. Satu Israel ditulari dengan kesesatan yang luar biasa, sampai satu Israel ikut kesesatan. Elia dan Tuhan kalau sendiri begini sampai mati sah. Tapi kalau Anda baca terus, Tuhan datang kepada Elia dan berkata, Elia, kamu tidak sendiri, saya tinggalkan 7.000 orang yang tidak menyembah dan mencium Baal. Jangan pikir kita sendiri, tidak mungkin. Tuhan akan kirim orang-orang terbaik. Tuhan akan kirim pendukung-pendukung terbaik yang takut Tuhan, yang tulus, yang punya satu hati, satu pikiran, roh yang sama, yang punya prinsip. Apapun yang terjadi, hidupku berlandaskan firman Allah, tidak yang lain. Jadi ternyata kita juga bisa mengalami kesesakan. Kalau anak Tuhan sejati, tidak mungkin masalah bikin kita gila atau sampai kerasukan setan. Sudah mungkin. Dia kan suka layani orang kok bilang kerasukan, tapi dia mengaku dia cinta Tuhan. Kita tidak percaya anak Tuhan sejati Swangi bisa tembus, tidak bisa. Swangi ada atau tidak? Ada. Alkitab sudah akui penyihir ada kok. Nanti masuk neraka itu kan salah satu dong. Nah ini kan dong masih berkeliaran. Sebentar, sekitar roti ada kosong, Swangi ada. Tapi begini, lawan Swangi itu, cinta Tuhan, iman, hidup kudus, hati berisi. Lu mau susun Swangi barang ekor, aman terkendali. Sorry, kadang-kadang orang lapar, haus, kekuasaan, dong bukan pakai Tuhan, pakai setan. Mereka tahu kok. Ini bukan di rote, di luar rote banyak kok pejabat cerita, dong pulawan, pakai setan semua. Di orang pintar ini, orang pintar ini. Padahal dia S2. Dia pilih orang yang sekolah, padahal dia orang pintar, jangan lu bodoh. Dia mengaku dia S2, lulusan dari mana lobangku. Pilih ini orang-orang dianggap pintar, dia bilang, pokoknya ayam 1 bir 1 potong. Ini kan sudah jelas. Ayam dan bir ini apa? Ayam itu tolakan. Itu saja lu bodoh sama kan. Bir sudah ada, ayam ini ada bolong horor. Lu pulang berlong kelola. Orang pintar mengaku orang bodoh pintar. Orang bodoh kas pintar, kas bodoh. Ini S2. Kadang-kadang pilih sampai ada tuh yang pilih tim doa mana kok orang pintar. Suruh minum air kencing kuda, satu botol aqua serang. Baru itu tim doa bilang, ini Tuhan bilang usap napas. Air kencing kuda, kencing manusia sesuatu mau, lebih kencing kuda lah. Itu bahasa Inggris, the king of dog kicking, the king of fuel. Fuel king. Bodoh juangka. Kasih itu dapat jabatan, soalnya nonjol, mampus, bodoh. Soalnya andalkan Tuhan, tapi andalkan suami supaya pemimpin hati berubah. Di mana pemimpin kasih kerjain? Kasih di ruangan sudah ada meja dipenuhi laba-laba. Supaya dong pikir dia eksperimen pembapak. Mau dapat jabatan, tahu saja pemimpin berdoa dengan Tuhan, kerja jujur. Pemimpin mau ada kerja, surga maha menilai. Kita paling lucu lihat kalau pejabat ada dicontoh kelal di salah-salah. Semoga kalau pemimpin sana ada lucu begitu. Macam pemimpin suara, ini karena ini benar kosong. Karena ini ada 2 istilah ya. Ada namanya lifestyle, ada namanya performance. Kalau lifestyle itu gaya hidup, mau ada orang, senada orang, memang dia sebegitu. Dan sebagai manusia terbatas, kita anggap orang yang punya lifestyle luar biasa di Indonesia, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu style, itu bukan munafik. Cara soya di orangnya, cara masuk otak, itu bukan pencitraan. Maka kalau performance, bisa
Sentopi makan di orang susah berumah. Mereka kampanye, dia dibikin muka susah. Munafik, orang sudah pilih memang. Dia orang yang harus tahu, ini orang ini mau calon kosong, dia bisa dari rakyat. Jangan sudah bisa ganggu dia lagi. Karena sudah tahu dari mana datang terkuju, sudah bikin kayak rendah-rendah hati, putar balik. Amin. Amin. Jadi sangat mudah sih lihat mana yang layak dipilih, mana yang tidak, itu gampang sekali. Masa saudara juga keren Tuhan baik. Jadi orang selesai amplop langsung setia, orang berubah. Apalagi kau serangan fajar sudah datang, selesai. Kita lihat politik di Kupang begitu. Ya ini kamu di Kupang, kalau ada satu tahun. Sekali-sekali kalau datang ke Kupang, daripada tanah di sana. Itu barang. Lu bisa lupa orang rumah dia hanya serangan jam 3 pagi. Per orang yang bantu selalu hari-hari. Kacau kulit. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bagian firman Allah ini ya, bahwa kita bisa mengalami kesesakan. Tapi saya tekankan tadi, tidak mungkin orang benar, saudara, gara-gara kesesakan, tekanan, masalah rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya, engkau menjadi gila. Itu tidak mungkin. Hanya orang yang Kristen palsu saja, gara-gara masalah dia gila. Hanya orang yang Kristen palsu saja, orang suangki tembus, kalau anak Tuhan sejati tidak akan. Kenapa? Karena kita jamin pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Allah setia, Allah akan memberikan kita jalan keluar, Allah akan memberikan kita kekuatan sehingga kita sanggup menanggungnya. Makanya kalau ada saya lihat masalah kok hanya putus cinta lompat di jembatan Liliba, itu beta kasihan. Karena aku tuh semua cuma putus cinta, sampai jembatan Liliba. Ya betul lompat cuma dari teras saja. Lompat cuma jatuhnya siksa diri macam lompat macam terlalu tinggi, Pak. Dulu ada satu niat bunuh diri, lompat total. Dia lompat ser pohon, dia tangan di pohon. Dia lompat susah ser tanah. Dia jengkel orang. Lu kayak mau bunuh diri masuk total. Jadi acting bunuh diri karena Tuhan dilarang keras. Ada les semua bunuh diri, susia baygon semua, susia mau minum nih, WA beta. Bapak, beta orang percaya. Kira-kira be bunuh diri be masuk surga ke sonde. Ini susia baygon semua. Be bilang lu kalau bunuh diri lu memang sial dan lu pasti masuk neraka. Lu bukan orang Kristen sejati karena tidak ada pembunuh masuk surga, termasuk bunuh diri sendiri. Makanya saya bisa pastikan Yudas pasti masuk neraka kalau dia gantung diri. Nah, anak Tuhan tidak mungkin bunuh diri, tidak mungkin. Elia memang berdoa minta mati, tapi itu hanya ungkapan kekesalannya. Allah tidak menjawab doanya karena Allah menginginkan anaknya tetap hidup, dan Allah tidak membiarkan masalah, tekanan melebihi kekuatan hambanya. Amin. Kita semua di sini Bapak Ibu datang dengan masalah masing-masing. Kalau kita anak Tuhan sejati, kita akan berkata, hei masalah, Tuhanku besar. Amin. Hei sakit penyakit, Tuhanku besar. Hei masalah ekonomi, Tuhanku besar. Hei tantangan pekerjaan, Tuhanku besar. Hei suami gila berat, suka selingkuh, Tuhanku besar. Amin. Biar Tuhan jaga dia. Tak usah kasih dia, doakan sendiri. Satu bayi di Kupang. Kisah nyata. Itu mas Nana pada hobi pikade. Tahu kade? Bukan kelompok doa. Itu ini pada hobi pi. Dia pun bini pendoa. Ada dia pun Vespa tua satu. Supension. Jadi dia bini selalu curiga kalau semua semprot minyak wangi ini baju rapi, necis, minyak wangi ini lebih agak babokin minyak mayat sedikit. Dia kasih semprot, dia bini curiga begini. Namanya laki bini itu kan otomatis rasa
bisa gitu loh. Semungkin soalnya orang diberkati nah, bukan lagi 2 tapi 1 nah. Dan Mbak Ular tuh ini sudah asa Bapak. Hanya tunggu sampai mereka pencabut nyawa datang. Maka Pak itu angka di pun Facebook. Bini tanya, Bapak mau pilih mana? Mas orang jangan tanya terus. Kita lalu ragu sekali. Atau cari doju salah lah. Laki begitu, kalau mau bikin dosa, tandanya dia lebih marah dan kata. Dia mau pian dari penara pun tinggi, itu tanda tuh mau tutupi dosa, penara tinggi, putar balik tuh. Ya semua, tapi kebanyakan begitu. Lalu bab tua turunlah dari arah Papua sana, turun naik hotel, Koinino, Fontaine, belok kiri, Selam, Benteng, Kafeto, Nonhila, NBD, turun Kupang Beach. Sementara di jalan, mulai dari jalan ke Mangkosu, tikam lutut. Ini kisah nyata loh, Mama. Saya pernah live ini dan mamanya langsung masuk. Betul anak, kisah nyata nah. Mangkok tikam lutut tuan sama dia laki Tuhan dia tahu dia pikir Tuhan. Jadi dia bicara doa kuasa doa orang benar itu besar kuasanya. Apalagi doa seorang perempuan yang mengasihi Allah seperti Hana menangis di hadapan Tuhan. Oh itu powerful. Saudara tahu turun Kupang Beach NBD. Aku juga ada suara tuh gerakan dia lu belok. Itu Tuhan Mas Nanau lu belok. Ini face main tahun pokoknya tahun Pak Jokowi mas tukang kayu. Baru dari presiden dia belok. Belok ambal. Pulang rumah dia sampai tuh dia masuk di pembini ada berdoa dia berlutut dia palau di pembini. Mama bisa tahu apa yang bikin dia belok. Mama tahu tadi Bapak mau pikadere. Mama tahu. Tapi luar biasa akhirnya Bapak tua diselamatkan Tuhan. Ini kisah nyata dipakai Tuhan. Laki bini sekarang melayani Allah dan umat tidak malu bersaksi. Dia bilang laki dulu penjahat besar, tapi kuasa doa luar biasa. Amin. Sudah tidak ada masalah yang jangan sampai kita kalah dengan setan. Amin. Dikasih Tuhan. Jadilah orang-orang yang klaim kita lebih daripada pemenang. Masalah apa lagi? Kelaparan pedang artinya begini. Kadang-kadang ya ekonomi kita ini naik turun. Paulus bilang begini, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Seorang anak Tuhan itu kadang-kadang mengalami naik turun seperti itu. Tuhan izinkan. Aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Yang omong ini bukan orang yang gila, rasul yang sangat cinta Tuhan. Siapa di sini selalu kelimpahan terus. Kan kadang-kadang kita juga kekurangan, ya keuangan di pemerintah juga bisa naik, bisa turun, habis, macam-macam. Keuangan pribadi kita juga bisa begitu. Tapi anak Tuhan sejati, sekalipun kita turun, kita tidak akan menyangkal Tuhan. Kita tidak bikin aneh-aneh sampai korupsi, nah bikin nota fiktif, nah tak usah. Jangan bawa pulang uang haram, kasih makan bini anak. Dengar, takutnya saudara bawa makan bukan sel dosa, sel penyakit. Kalau cek ke doi haram, lama kanker. Sorry kita ngomong bawa kerja lurus, nota apa nah itu. Kadang-kadang mah ada orang yang kegiatan rohani bagi satu korupsi. Di sini sana bisa cek. Tapi di Ethiopia paling banyak, di Uganda. Sampai pendeta Yosafat pernah datang. Bayangkan ini bukan orang pemerintahan. Pendeta juga doi heran. Kesoman doi ini pendeta juga bisa hati. Pak Yosafat itu kalau datang dia bawa koki sendiri. Ya, dia tukang masak sendiri. Itu kasih misalnya 200 juta. Itu karena aku dong kasih bengkak sampai 500 juta kok. Heran KKR juga masih sempat-sempatnya makan pencuri. Saudara pikir akan kaya raya dengan itu? Tidak, Anda menimbun malapetaka di rumahmu. Amin, dikasih Allah. Jangan bikin aneh-aneh, kerja lurus-lurus lah.
Kalau terlalu kaya, saudara pikir mati bawah. Kaya miskin ini mati tanah 2 kali 1. Saudara mengisi, saudara piagam penghargaan apa di petis itu. Saudara bisa bawa mati. Jadi kalau Tuhan berkati sekarang pakai pas-pasan, ya, supaya saudara mati nama harum, supaya orang pilih tanpa mete. Itu pas duduk mete orang bilang, ih kasihan Bapak Tuhan ini paling baik. Kan enak toh. Daripada orang pilih mete orang bilang, ih baik sweet satu sumat. Karena memang iblis bisa. Tapi tanpa mete itu orang bukan berduka, orang bersuka cita. Nah, saudara, tolong kita omong sebagai saudara, tolong renungkan Bapak, ketawa-ketawa mah kalau pelaku bertobat. Aman? Sudah apa lebih pindah separuh muka subangka. Lebih tahu habis suhut makin lama tahu baby serta mana yang suka langsung suka karena itu baby mainan itu betul kita tahu psikologi pendengar. Suhut bakal di dunia ini bukan suhut bakal di roti. Selalu saya kalau lebih tunggu becek. Ya. Yang berikut, kalau main volley ini kan latihan badani toh. Latihan badani itu terbatas gunanya. Ibadah begini paling berguna. 1 Timotius 4:8 kau baca beberapa badani. 1, 2, 3. Latihan badani apa? Terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam apa? Segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tidak ada orang menghadap di surga sana lu lebih apa? Juara voli. Saudara itu. Saudara ngomong betul. Tidak ada menghadap di surga bawa apa? Betul juara 4 di neraka. Mereka ini order bro. Salah saya lain. Cucu jadi majelis setia aku apa? Lupa itu. Hanya main bola saja. Saya mengerti maksudnya, bukan semuanya ada terbatas, toh jadi pengguna ada batas. Kalau ibadah ke ini kekal, saudara pun respon itu dicatat di surga. Ini dengar sungguh-sungguh kau putar balik, kita dicatat semua. Sorry kita ngomong, sorry saya ngomong. Beta yang beta minta maaf, jangan pendeta ngomong begini. Syukur-syukur pada datang, sebenarnya saudara yang beruntung. Aduh, bukan beta. Kalau cari untung bisa ngomong begini dong. Amin apa ibu? Amin. Jadi ya, sini volley. Kadang-kadang kakak begini bikin pemulihan pertobatan. Volley kadang-kadang bikin akal lain. Supporter maki orang. Kok jangankan volley di kabupaten, nah pertandingan gereja, rayon, berpukul mati. Ada sebelum berpukul orang pakai menyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dituju di tim lawan. Iblis tidak. Padahal sebelahnya orang takut Tuhan semua. Lu bisa beli iblis dikalahkan hanya gara-gara Samenes. Jangan biru baik. Yang berikut mereka cepat sudah. Haleluya. Lebih dari pemenang. Sekali lagi hanya diperuntukkan kepada orang-orang pilihan Allah. Saudara, hanya orang pilihan Allah yang bisa mengklaim aku lebih daripada pemenang. Nah sebelumnya di ayatnya yang ke 29-30 ini dialamatkan kepada orang-orang ini. Dikatakan demikian Bapak Ibu terkasih. Perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 32-3 Bapak Mama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen sejati, kalau Anda benar-benar percaya Yesus, Anda terdaftar dalam 2 ayat tadi, bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan.
Jadi kalau pendeta khotbah sekarang, ada yang tergerak kok dia bilang, Tuhan beta serahkan hidup, itu pasti bukan pendetanya hebat, bukan. Paulus bilang, aku tanam, Apolos siram, tapi pertumbuhan Allah. Satu kali Paulus berkhotbah, ada satu pengusaha kaya, seorang perempuan namanya Lydia. Lydia itu memperhatikan khotbah Paulus, yang menyebabkan Lydia memperhatikan khotbah Paulus bukan karena Paulus jago khotbah, bukan. Apa penyebabnya? Kisah Para Rasul 16 ayat 14, firman Allah berkata demikian, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu. Orang penjual kain ungu itu pasti orang kaya, karena zaman itu kain ungu hanya dipakai dua golongan, bangsawan, rohaniwan. Sekarang kain ungu sudah di Kupang, di RB terlalu banyak, tinggal tawar saja. Ya, ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Sudah perhatikan nasinya. Tuhan apa? Membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau orang dipilih Allah, Paulus khotbah sebagaimana Lydia dipilih Allah. Saya atau pendeta siapapun di gereja kita masing-masing, atau saudara hadir ketika dia khotbah, nonton dia khotbah di YouTube, dengar dia khotbah di radio, nonton dia di Facebook, lalu saudara diberkati, bukan dia. Tapi Anda memang orang pilihan Allah. Allah sedang bekerja membuka hati Anda. Sebab saya percaya tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Supaya tidak ada pendeta memegahkan diri. Saya khotbah orang ribuan sudah bertobat. Saya yakin itu bukan saya. Saya yakin itu pekerjaan Tuhan. Kami khotbah sungguh-sungguh. Kami nyatakan kebenaran sungguh-sungguh. Kami nyatakan apa yang salah sungguh-sungguh. Tapi kalau ada orang dijamah, dipulihkan, apalagi disembuhkan, apalagi diberi pembaharuan, itu mutlak kasih Tuhan. Sebab siapapun kita yang datang pada Yesus, tidak peduli masa lalu kita, mau mantan pelacur seperti perempuan di Parigi Yakub, itu pelacur berat itu. Dia datang ketemu Yesus, Yesus bilang, oh betah laki yang kelima juga lupa laki. Dia kaget, ikut tahu. Padahal Samaria tidak bergaul dengan Yahudi. Singkat cerita, dia dijamah Tuhan. Saya pernah dengar di kota Kupang itu KKR pertama tahun 60 Nabi Muhammad lahir. Orang Kupang bilang masih di awan-awan. Kobe lahir tahun 81. Itu ada KKR di Gemit Koinonia. Saudara, itu pembicaranya dari luar negeri. Tahu sendiri kan? Istilah KPI di Gemit waktu itu belum populer. Jadi itu menyedot perhatian warga kota Kupang tempo itu. Khotbah maka 7 hari sampai 10 hari. Di hari terakhir itu pengkhotbah sama khotbah. Itu pengkhotbah bilang begini, Bapak Mama, siapa yang mau maju bersaksi dan maju. Saudara, KPI sesuatu yang sangat baru, istilah baru. Apalagi bersaksi, oh itu lebih baru lagi. Tiba-tiba lihat segala yang maju. Waktu itu majulah seorang perempuan cantik di Gemit Koinonia Kupang. Dan menurut saksi mata yang masih hidup sekarang, dulu cuma masih ganteng, sekarang sumarat, kulit lemon semua, setua-tua. Dia bilang apa? Mungkin waktu itu tidak ada perempuan secantik dia di Kupang. Dia perempuan paling gagah di Kupang waktu itu. Dia maju dari tengah, siapa ini? Gemit Koinonia masih bebas. Orang maju semua, orang lihat semua dia maju. Dia menangis sepanjang jalan, menangis sampai di mimbar. Ini pendeta kasih lagi dia di belakang mimbar. Nah waktu itu kan yang boleh di belakang mimbar cuma Domini. Tidak bisa jemaat biasa. Nah di belakang mimbar. Wih, jadi itu memang terobosan betul-betul. Waktu pas berdiri di belakang mimbar, suruh dia bersaksi. Bapak Mama tahu dia bersaksi apa? Bukan bersaksi, minta maaf. Mimbar. Dia bilang buat Mama disebut satu ibu pernah, buat Mama disebut Mang Tua ada. Mama minta maaf, Mama dia pernah tidur dengan Bapak. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Mama yang di sana, Mama jangan dia pernah tidur dengan Bapak juga. Mama yang di sana minta maaf, gak ada anak satu dengan Bapak. Saudara, ini saksi mata kebanyakan masih hidup.
Dia bilang waktu dia lewat, kalau dia menangis itu kan enggak. Atau dia bilang, adek menangis, di kakak mau samping kakak lapit air mata, tapi kakak sudah bisa dia adek menangis. Tapi waktu adek mengaku bila adek tidur nih om, itu kakak bilang, ini Pontianak. Adek gagah-gagah adek baik. Adek pelakor kelas berat. Nah om waktu itu ini sama kayak kucing. Tuh ikan asin mana yang kucing gak lolos. Dia sapu dan tulang-tulang. Kucing garong. Saudara, singkat cerita, dia mengaku di muka umum, tapi sesuatu terjadi. Mujizat terjadi Bapak Ibu. Justru lawatan Allah terjadi bukan karena pengkhotbah ini, tapi karena Tuhan pakai kesaksian atau pengakuan dosa dari perempuan ini. Entah berapa banyak bapak yang disuruh tidur, tapi waktu dia mengaku langsung di pengkhotbah dan begini, siapa yang mau bertobat maju. Anda tahu itu orang maju menangis makra reuk karena kesaksian seorang mantan pelakor yang diubahkan Allah. Saudara-saudara, kita semua orang kotor. Amin. Tapi pada waktu kita datang kepada Yesus, Yohanes 6 ayat 37, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih, dan kalau kita ditarik Tuhan hari ini, itu membuktikan bahwa apa yang Tuhan sudah rancangkan tergenapi hari ini. Makanya kalau ada pendeta khotbah, saudara diberkati. Pendeta siapapun percaya Tuhan sedang bekerja dalam diri Anda. Hormat pendeta pas-pasan sesuai ajaran Alkitab. Hormat Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Dan Tuhan jamin setelah saudara dan saya datang kepada dia, Tuhan selalu di pihak kita. Itu yang membuat kita selalu kuat dan berkemenangan. Pemerintah Kabupaten Rotendao kalau mengasihi Tuhan, Tuhan di pihak pemerintah, Tuhan di pihak hamba-hamba Tuhan, Tuhan di pihak kita semua. Ayat 31 dan 32 sebagai bagian terakhir. Mari kita baca Roma 8, 31, 32. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 2. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bersama-sama dengan dia kita lebih daripada pemenang, karena Tuhan di pihak kita. Amin. Maka saya tekankan lagi, apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ketelanjangan, kelaparan, masalah, air mata, setan, swanggi, sihir, apapun, kematian, kehidupan, malaikat maut sekalipun tidak mampu memisahkan kita dari Tuhan, karena Allah di pihak kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.